Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Bakri MKOM. Saya merupakan dosen STIMIK Bina Bangsa Kendari pada program studi Sistem Komputer. Bidang ilmu saya adalah ilmu komputer. Dengan fokus keahlian saya pada pemrograman dan rekayasa perangkat lunak. Kemudian teknik pembelajaran yang saya lakukan saat ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Adapun mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang ilmu saya adalah mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk kode mata kuliah ini yaitu KK3SK 116. Kemudian mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS untuk 16 kali pertemuan. Sudah termasuk di dalamnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang berada di semester 2. Kemudian deskripsi singkat untuk mata kuliah ini yaitu membahas konsep dasar logika berpikir dan menyusun algoritma sebagai landasan dalam pemrograman komputer. Kemudian mahasiswa mempelajari cara menganalisis permasalahan, menyusun langkah-langkah penyelesaian secara sistematis, serta mempresentasikan algoritma dalam bentuk pseudokode dan flowchart. Selain itu, mata kuliah ini juga mengenalkan struktur kontrol dasar seperti percabangan, perulangan, dan penggunaan variabel sebagai dasar pengembangan dalam program. Setelah mahasiswa nantinya menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu merancang solusi algoritma yang efektif, efisien, dan siap diimplementasikan menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah logika dan algoritma adalah memecahkan masalah kompleks, kemudian berpikir kritis, kreativitas, manajemen orang, berkoordinasi dengan orang lain, kemudian kecerdasan emosional, pengambilan keputusan, keluasan berpikir, literasi digital, kemudian menggunakan informasi, dan yang terakhir adalah konektivitas dengan komunitas global. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau biasa disebut CPMK, mahasiswa mampu memahami logika dan algoritma, mahasiswa mengetahui syarat-syarat algoritma, mahasiswa mengetahui struktur dasar algoritma, mahasiswa mampu mengetahui, menulis algoritma, dan teks algoritma. Kemudian selanjutnya mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah struktur bahasa pemrograman. Mahasiswa dapat membaca dan memahami simbol-simbol pada flowchart. Mahasiswa memahami translasi teks algoritma dan penulisan kode program. Kemudian mahasiswa mampu memahami statement input dan output. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengetahui struktur perulangan, percabangan, array, prosedur, dan fungsi. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah logika dan algoritma. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjutkan kembali pertemuannya untuk mata kuliah logika dan algoritma ya. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke teknis penulisan algoritma. Ya. Jadi nanti saya mencatat atau memfoto. Nah, namun sebelum saya masuk ke sini, saya ingin bertanya dulu, bagaimana materi-materi kemarin? Apa masih ingat? Atau jangan sampai sudah dilupa. Ayo coba rekan-rekan yang masih ingat materi kemarin. Ada yang tahu? Jadi Kemarin jelas tentang penjelasan logika dan algoritma. oh, ada lagi? Ada lagi?
membahas tentang produk, membahas tentang produk. Ya, jadi untuk materi-materi sebelumnya itu saya harapkan untuk selalu diingat ya, dari pertemuan pertama, kedua itu selalu diingat. Jangan sampai pas pulang langsung lupa ingatan lagi. Oke, jadi tadi saya tidak masuk, nanti bisa dilihat di sini. Nah, untuk materi sekarang ini yaitu teknik penulisan pada algoritma. Jadi capaian pembelajaran untuk mahasiswa yang akan kita gunakan ke depan. Jadi mahasiswa mampu untuk memahami teknik penulisan algoritma. Itu capaian pembelajaran nanti. Kemudian selanjutnya capaian berikutnya adalah menjelaskan teks algoritma. Dan selanjutnya adalah capaian pembelajarannya itu menuliskan algoritma menggunakan 3 teknik. Itu untuk capaian pembelajaran. Nah, kemudian untuk pembelajarannya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini atau materi ini, maka ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan pengertian algoritma. Kemudian menjelaskan 3 teknik penulisan algoritma. Kemudian mahasiswa mampu menuliskan algoritma menggunakan bahasa natural. Kemudian bahasa menggunakan pseudokode, dan yang terakhir menggunakan flowchart. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah algoritma secara benar. Sudah jelas ya? Sebelum masuk ke sini, ada yang masih ingat ada pengertian algoritma? Algoritma, ya. Algoritma adalah Masalah-masalah yang sistematis untuk penyelesaian. Langkah-langkah yang sistematis untuk penyelesaian. Ya. Itu jangan lupa karena yang kita bahas mata kuliah itu antara logika dan algoritma. Selanjutnya, nah ini seperti yang dibahas tadi hari ini, algoritma adalah rangkaian langkah-langkah logis, sistematis, dan urutan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini sudah dijelaskan dari buku-buku sebelumnya. Jadi karakteristik dari algoritma adalah memiliki awal dan akhir, kemudian maka jelas, tidak kubu, efektif, dan menghasilkan solusi. Dan ini contohnya, misalkan contoh buat secangkir kopi. Ya. Yang pertama dimulai dari siapkan gelas, kemudian masukkan kopi, tambahkan gula, kemudian tambahkan air panas, kemudian diaduk dan disajikan. Ini memang kelihatannya kayak ternyata algoritma itu sederhana dan tidak seperti itu. Ini maksudnya contoh dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari bahwa algoritma itu berjalan secara sistematis. Nah, sama juga dengan program ke depannya. Ketika suatu algoritma dalam program tidak berjalan secara sistematis, pasti programnya bisa mengalami masalah atau error. Nah, sama juga ini. Kalau kita balikan, masukkan ke kopinya, habis itu dibuang air kopinya, dimasukkan lagi air. Itu pokoknya yang kita terbalik pasti tidak akan terjadi namanya kopi. Ya, kita seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah ini, nah sekarang kita masuk ke yang materi tadi. Teknik penulisan pada algoritma. Nanti bisa dicatat atau difoto. Nanti juga terakhir nanti saya berikan salinan kopian materi ya. Nah ini yang perlu diingat. Ada 3 teknik dalam penulisan algoritma. Yang pertama menggunakan bahasa natural. Yang kedua menggunakan pseudokode. Dan yang ketiga menggunakan flowchart. Nah ini ada tingkatannya. Kalau kita menggunakan bahasa natural, kita itu kayak pemula, orang-orang baru yang main awal. Kalau kita gunakan pseudokode itu untuk analisis program. Jadi yang sudah belajar dengan baik pasti paham menggunakan pseudokode, dan yang lain menggunakan flowchart itu ya dia secara visual. Kita bisa lihat langsung bisa baca simbol-simbol langsung bisa mengerti. Itu menggunakan flowchart. Kan sebentar lebih menjelaskan. Nah kita jelas satu-satu. Yang pertama menggunakan bahasa natural. Nah ini penjelasannya bisa dilihat. Kalau kita menggunakan bahasa natural, berarti kita menggunakan kalimat sehari-hari. Bahasa sehari-hari yang kita pakai. Nah, maka mulai selesai itu kita gunakan bahasa sehari-hari. Jadi
Kenapa kita perlu menuliskan bahasa pemrograman? Kenapa menuliskan tulisan algoritma? Jadi sebelum kita buat program itu harus kita menulis dulu. Sama dengan proses pembebasan, kita harus tuliskan dulu. Tuliskan dulu, saya mau begini, direncanakannya. Nah itu yang disebut dengan algoritma tadi. Dan dia akan menjadi yang menulis dari pertama ini. Menggunakan kalimat yang real. Kita dikasih contoh kasus, misalkan ada soal, buatkan algoritma menghitung luas persegi panjang. Jadi algoritma ini kita gunakan bahasa natural, murah. Kita pakai bahasa sehari-hari. Mulai masukkan panjang sisi. Kemudian lanjut begitu luas, rumusnya itu sisi kali di sini. Lanjut lagi tampilkan hasil selesai. Itu kalau kita gunakan dari pertama. Anggap saja begini kayak misalkan di Plaza ada program itu, programnya kan besar. Sebelum kita buat programnya itu, kita harus tahu dulu cakarannya, itu dulu bagaimana jalan itu program. Ini salah satunya yang menggunakan adalah jaringan itu jalan pertama. Nah, jadi semakin panjang atau programnya atau bentuknya, misalnya kayak di Maret atau di bawah itu sudah program besar, pasti panjang tulisannya seperti ini. Mungkin tulisannya bukan 5 baris atau 500 baris. Itu masih. Atau ini masih sebenarnya kita pakai 5 baris. Nah, kelebihannya itu mudah dipahami karena kita pakai bahasa sehari-hari, bahasa yang saling kita tahu. Dan kemudian sebetulnya kita membutuhkan aturan aturannya kita bicara sesuai bahasa baku. Nah, kekurangannya bisa menimbulkan penafsiran berbeda. Kalau orang Malaysia yang dia tidak bicara pasti penafsirannya berbeda. Atau orang Singapura yang tidak bicara pasti penafsirannya berbeda. Karena kita hanya menggunakan bahasa sehari-hari. Karena dalam suatu daerah itu pasti berbeda. Nah, ini kelemahannya. Tapi tujuannya itu sama. Bagaimana menggunakan bahasa natural untuk memperbesar algoritma. Oke, kita lanjut. Nanti dilihat di catat atau di foto. Selanjutnya kita akan menggunakan teknik kedua yaitu penulisan menggunakan pseudocode. Nah, pseudocode ini yaitu boleh disebut yang menyerupai bahasa pemrograman. Jadi dia penulisan, tapi yang menyerupai bahasa pemrograman. Ya, contohnya seperti ini. Soalnya sama tadi, buatlah program untuk menghitung luas persegi dan dia teori kata ini. Nah, jadi dia sudah dikasih bahasa pemrograman. Nah, input, kemudian rumusnya luas itu sisi kali sisi. Kemudian beri luas, itu maksudnya kita cetak hasilnya, kemudian selesai. Inilah yang disebut dengan pseudocode. Jadi dia menyerupai bahasa pemrograman. Dalam segi ada input, ada proses, ada print, atau ada output. Jadi itu penjelasannya. Jadi kalau kita membuat pseudocode maksudnya akan menjelaskan tentang ada input, yaitu dari mana, kemudian print untuk menampilkan hasil atau penjelasan hasilnya, kemudian ada start dengan awalnya dengan akhirnya. Maksudnya mulai dengan jadi. Jadi kalau bahasa Indonesia ini bahasa natural tadi mulai selesai dengan bahasa natural. Tapi kalau pseudocode saat dengan yang dulu. Nah dia kelebihan yang menjadi sistematis. Nah ini yang saya gunakan dalam dunia pemrograman. Kemudian juga menjadi program. Karena langsung menjadi program, maka saya gunakan di dalam pemrograman. Nah, baik kita lanjut lagi. Selanjutnya masuk ke simbol baca. Bagaimana dengan kita menggunakan simbol baca? Untuk simbol baca, kemudian saya kasih tugas juga untuk mengetahui simbol baca. Jadi kita profil itu simbolnya seperti itu. Kalau kita menggunakan ini bagi profil. Tapi kalau kalian kasih simbol ya, itu baca. Nah, kalau yang jajar juga seperti ini model jajar juga. Kemudian ada persegi panjang, ada melakukan dulu kayak lain-lain. Kemudian ada model panah. Seperti modelnya itu tidak aneh. Jadi yang open ini kita sebut dengan besar. Simbol awalnya kan besar, tapi langsung besar. Kemudian kalau jajar-jajar kan untuk itu kemudian cukup panjang sama
itu untuk proses. Dan bulan depan ini untuk mengambil keputusan yang pakai jika maka tidak bisa pekerjaan itu kan. Nah semuanya dia sudah bisa dilakukan. Dan para ini untuk alur ini yang unik. Dia hanya menghubungkan seperti ini. Jadi kalau program yang tadi pilih gambarannya ada garis alur, pada alur ini. Jadi dia menghubungkan. Kemudian masukkan. Karena dia pakai masukkan, lalu kita gambar dan berjalan. Kita mengendalikan sana input. Jadi kalau ditulis sisi, maka dibaca masukkan sisi, itu sisi. Lanjut lagi, rumus. Nah kalau rumusnya ditulis di proses, rumusnya sisi, lalu sisi. Terus lanjut lagi, pencetak hasilnya atau outputnya, kalau sama, bagaimana saja. Untuk kita ini, tapi di sini kita tulis luas, atau kita sebut saja LS bisa, LS. Nah, sama lagi, harus start ya, tapi sama gambarnya. Jadi cara ya, gambarnya awal. Itu sama dengan ini. Jadi kalau kita baca ini, mulai kita pakai bahasa daerah ini, mulai masukkan sisi, prosesnya sisi dan sisi, hasilnya adalah bahasa. Nah, kalau kita baca pakai pseudokode, start, input sisi, proses sisi kali sisi, output atau ini luas, selesai. Kalau simbolnya ini, inilah yang disebutkan kota. Jadi kita bisa membaca menggunakan bahasa manual, kemudian menggunakan pseudokode. Dan kalau ini kita disebut dengan muka. Ini muka. Nah, ini tidak ada penjelasan. Jadi kalau kita paham simbolnya, pasti kita harus bisa baca. Mulai masukkan sisi, prosesnya sisi dan sisi. Kemudian pakai formula luas. Tidak ada penjelasan di situ. Jadi bagaimana supaya kita bisa baca ini? Kita harus selesaikan sama dengan kamu lalu lintas. Kalau ada gambar yang belum sana, belum belok, kita jalan. Atau gambar begini. Ada tahu? Ada tulisan di situ? Tapi apa bacanya? Ini masuk. Dalam program juga kita harus paham yang namanya simbol itu, yang namanya simbol kota. Kalau dengan kondisi tidak paham, kamu lalu tidak sama dengan kalau kita orang komputer pengalaman tidak paham simbol. Makanya dalam program itu kita harus menguasai namanya simbol kota. Ya. Ini saya kasih waktu sekitar 2 menit. Saya coba dibuat berapa minimal mengikuti luas seperti panjang. Kalau tadi luas seperti ini. Kalau seperti panjang bagaimana? Pakai bahasa natural dulu. Dipikirkan menjadi satu menit lah. Diberikan waktunya perkembangan. Untuk membuat ini kita contoh kita buat pakai bahasa natural. Kalau bahasa natural mulai kata apa? Satu, dua, ada tahu? Mirip tadi. Ya, pakai kata itu. Tapi ini bahasa natural. Jangan kata itu terjadi masukkan. Masukkan. Dan yang pertama itu panjang. Karena kita bahas adalah luas ini. Dan ketiga, masukkan lagi, masukkan lewat. Karena ini sudah selesai. Yang kedua adalah proses luas, dapat tadi, panjang tadi, lebar. Dan kelima,
hasilnya sama dengan dikasihkan luas dan nilai sama dan kira adalah sebesar itu pakai bahasa natural. Kalau kita pakai bahasa pseudo-kode pertama input, kedua pertama start, kedua input, ketiga lagi input, tapi ada definisinya apa? Input bisa kita tulis saja input P, ini panjang, kemudian input L, input lebar, kemudian lebar ya sama ini prosesnya, kemudian sama dengan P kali L, kemudian ini 5, hasilnya itu dia output bisa dilakukan bisa menghasilkan luas. Kemudian kenal apa? Tak bisa dibacakan. Kita pakai gambar ini gambar ini. Terus tidak ada data input langsung kali sebelumnya baru C. Ini dibaca masukkan panjang. Terus ini lagi gambar masukkan lebar. Ini proses panjang sudah tahu ini prosesnya juga kali. Jadi ini banyak proses panjang lalu lebar. Nanti outputnya luas. Jadi dengan apa ini? Nah itu saja perbandingannya menggunakan bahasa natural, pseudo-kode, produk. Oke, kita lanjut. Dari ketiga penjelasan ini, inilah bahwa umumnya ketika kita membuat program, kita tidak bisa langsung asal buat. Misalnya yang saya mau pergi ke pasar, tidak bisa langsung pergi saja. Pasti kita merencanakan beli sayur, beli bawang, seperti itulah maksudnya. Kita harus ada algoritma, ada catatan. Nah, catatan itu kalau dalam programan ini kita menggunakan bahasa natural. Pseudo-kode atau produk. Nah, jadi ini dulu untuk sementara untuk kali ini. Tapi sebelum itu saya tanya dulu dari penjelasan tadi, ada yang mau bertanya mungkin? Dari penjelasan tadi ada yang mau bertanya? Silakan. Ya Pak, saya bertanya, apa perbedaan algoritma dengan program Pak? Oke. Ya, baik ya. Apa perbedaan algoritma dan program? Ya. Kalau kita bilang keterkaitannya antara algoritma dan program itu sebenarnya sangat berkaitan, artinya berbeda. Jadi algoritma adalah urutan yang kita tuliskan terlebih dahulu sebelum menghasilkan sebuah program. Sementara program sama kita menulis juga, tapi dalam program dia kita menulis sintaks menggunakan kode-kode. Dalam hal ini bahasa pemrograman itu bervariasi, ada Python, ada Java. Sementara algoritma kita memakai Python atau apapun, memakai Python dan Java, tetap kita gunakan namanya algoritma. Ada algoritma itu adalah tulisan awal atau blueprintnya, rangkaian awal sebelum kita memasuki program. Itu kita harus catat dulu. Seperti ini gambarannya. Jadi kalau kita sudah pandai dulu seperti ini, baru kita bisa masuk ke program. Dan di program ini kita menuliskan sintaks atau bahasa pemrograman sintaks. Oke, ada lagi? Bisa ya? Dibahasnya. Pak, Pak. Ada lagi? Yang bertanya, satu saja.
Kenapa ada cara pembukaan algoritma? Kenapa ada cara penulisan algoritma ya? Pertanyaan ya. Jadi kenapa ada 3 cara? Karena dari setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi pertama kita harus pakai bahasa natural karena kemampuan kita berbeda-beda. Jadi bahasa natural itu untuk orang awam, untuk yang baru mulai menuliskan program. Nah, kalau untuk pseudocode kita sudah mahir, sudah expert katanya. Nah, dia bisa digunakan pseudocode untuk analisis program sebelum masuk ke penulisan program. Dan kalau kita pakai program itu dia hanya untuk tampilan virtual, jadi dia hanya simbol-simbol yang kayak enak dunia, simbol yang bisa diatur, jadi kita cuma baca simbol. Nah, tapi kalau tiga-tiganya itu memang tidak bisa bersamaan. Kita harus pilih salah satunya. Misalkan, saya senang pakai simbol saja, ya terserah kita. Tapi tidak mungkin kita tiba-tiba pakai simbol kalau kita ya baru tamat SMA, belum tahu apa-apa, langsung kita pakai simbol, tidak bisa. Makanya kita katakan pembelajaran dulu, masih di bangku kuliah, dijelaskan dulu. Kalau kita sudah paham, baru kita bisa gunakan ya voucher ini. Karena voucher dia ya, begini, kualitas pemahaman kita harus artinya menghafal semua simbolnya. Itu baru voucher. Baik, belajar dulu. Susah? Ada lagi? Ya, ya. Jadi saya kembalikan lagi untuk kesimpulannya untuk materi hari ini dan cara bisa dipahami. Ya bisa terlihat untuk kesimpulannya bagaimana kita bisa memahami pekerjaan algoritma, kemudian teknik penulisan algoritma. Nah, tekniknya ini ada 3, bahasa natural, pseudocode dan bocah. Dan yang terakhir kita mampu atau bisa menjelaskan cara penulisan melalui teks algoritma. Ya, itu tadi kesimpulannya. Ya, jadi saya berusaha ini saya akan menulis sedikit, mungkin supaya ada gambaran yang bahwa yang saya jelaskan itu bisa dipahami, bisa dilihat di sini. Jadi saya kembali dari penjelasan Jawa tadi, kenapa algoritma harus ditulis secara sistematis pada bawah? Mengapa algoritma ditulis secara sistematis? Kembali Jawa tadi, kan saya sudah jelaskan tadi, sudah bertanya juga. Betul. Ada nama-nama itu Oke, manusia. Dan selanjutnya apa perbedaan antara pseudocode dan bocah? Singkat saja. Ada yang tahu? Yang saya jelaskan tadi. Pseudocode apa? Bocah yang apa? Singkat saja, singkat pada kedua. Ada yang tahu? Pseudocode menggunakan teks. Kalau bocah pakai simbol. Kemudian yang terakhir ya, teknik mana yang menurut Anda paling mudah? Ini masing-masing. Kira-kira menurut Anda teknik mana yang paling mudah? Ayo, katakan. Oh yang natural ya. Teknik mana yang menurut Anda paling mudah ya? Dari penulisan natural. Ya. Oke. Ya, jadi saya kira itu ya. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Hari ini itu dulu ya yang bisa saya jelaskan. Dan tugasnya dari saya yang pertama itu bagaimana kalian bisa membuat satu kasus menggunakan teknik penulisan tadi. Satu kasus saja. Tapi gunakan 3 teknik penulisan. Itu ya. Masing-masing mencari kasus yang simpel saja, yang tidak terlalu banyak, tapi menggunakan tiga tulisan. Oke? Saya kira itu ya, nanti kita lanjut lagi di pembicaraan hari di depan ya. Jadi akhir kata untuk hari ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.